Halo, Assalamualaikum. Saya Dr. Hasril Hadis, spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Premier Jatinegara. Gejala serangan jantung ada beberapa. Yang paling utama adalah nyeri dada. Nyeri dada letaknya di mana? Letaknya di tengah dada, agak ke kiri. Ya. Rasanya seperti apa? Rasanya seperti ditusuk, rasanya seperti ditekan benda berat, dan bisa menjalar. Ya. Menjalarnya kemana? Bisa ke punggung, bisa ke ulu hati, bisa ke lengan kiri, dan bisa sampai ke dagu. Sakit dadanya ini biasanya disertai dengan keringat dingin, ya. Keringat dingin yang banyak basah, ya, sampai membasahi baju. Beberapa orang juga bisa timbul sesak napas, bisa disertai dengan mual, muntah, dan pada beberapa keadaan serangan jantung tidak melulu sakit dada. Pada orang-orang tertentu seperti orang yang kencing manis, orang tua, gejala sakit dada yang khas pada serangan jantung bisa saja tidak terjadi. Bisa apa yang terjadi adalah nyeri ulu hati yang mendadak. Jadi orang anggap itu sebagai sakit mah. Tapi nyeri ulu hati juga bisa menjadi salah satu tanda dan gejala serangan jantung. Apalagi keringat dingin. Lalu apalagi rasa pingsan, rasa mau pingsan juga bisa. Atau hanya rasa tidak nyaman saja di dada. Itu juga bisa merupakan salah satu gejala daripada serangan jantung. Serangan jantung terjadi karena adanya pecahnya kerak dari pembuluh darah koroner. Ya. Kerak ini adalah timbunan kolesterol yang sudah lama, ya. Akibat dari proses akumulasi, plaknya bertambah, dan apabila keraknya ini semakin tipis, jaringan ikatnya, dia akan timbul pecahnya plak. Nah, pecahnya plak ini akan menyebabkan timbulnya bekuan darah di dalam pembuluh darah koroner. Bekuan darah ini apabila terjadi akan bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah koroner. Ya. Jadi yang berat pembuluh darahnya mengalami penutupan 100% akibat bekuan darah tersebut. Terjadilah serangan jantung yang berat. Tapi tidak melulu terjadi penutupan, bisa juga tidak sampai menutup, tapi bisa juga menimbulkan serangan jantung. Yang pertama adalah usia. Ya, semakin tinggi usia tentu beresiko untuk timbulnya suatu serangan jantung. Yang kedua apa? Gender. Apa boleh buat laki-laki lebih tinggi beresiko dibanding wanita untuk timbulnya serangan jantung. Yang ketiga apa? Adalah kencing manis. Kencing manis sangat berkontribusi dalam timbulnya serangan jantung. Yang keempat adalah tingginya tingkat kadar kolesterol di dalam darah. Dalam hal ini kadar LDL, kolesterol total, dan trigliserida. Berikutnya adalah adanya darah tinggi, hipertensi. Ini merupakan juga faktor resiko seseorang dapat timbul serangan jantung. Salah satu faktor untuk timbulnya serangan jantung bisa juga adalah dari keturunan, ya, genetik. Ya, ini adalah salah satu faktor yang tidak bisa kita cegah. Yang sadar yang dapat kita lakukan adalah satu, apabila timbul serangan jantung dengan sakit dada yang berat, kita tenangkan pasien, lalu kita berikan suatu obat, ya, di bawah lidah yang namanya obat isosorbit, ya, untuk apa? Mengurangi gejala sakit dada.
Lalu bisa kita berikan obat pengencer darah yang dapat diberikan pada waktu serangan jantung, ya, apabila itu yakin adalah serangan jantung. Lalu setelah itu tentu kita bawa ke rumah sakit yang terdekat. Lalu untuk penanganan yang serangan jantung yang tidak sadar, sebagai orang awam adalah teknik kompresi jantung dari luar atau yang kita sebut RJP, resusitasi jantung dan paru. Kita lakukan secepatnya, tentunya setelah kita memperhatikan, kita cek dalam waktu 10 detik kesadarannya, bagaimana nadinya, ya, nadi di leher. Apabila itu semua tidak ada, cepat harus kita lakukan kompresi jantung dari luar. Ya, kompresi jantung seperti ini, ya, yang seperti itu kita harus lakukan dengan frekuensi 100 sampai 102 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Kompresi jantung tersebut kita lakukan dengan sebelumnya kita sudah meminta pertolongan kepada yang terdekat. Kita lakukan sampai apa? Sampai ada bantuan datang. Dalam hal ini adalah tenaga medis atau memang sudah ada respon dari pasien tersebut sehingga sadar kembali. Dengan menurunkan faktor-faktor risiko tersebut. Contoh, yang punya kencing manis berobat kencing manisnya sehingga tercapai gula darah yang normal. Yang kedua, yang punya darah tinggi, obatin darah tingginya. Supaya apa? Supaya terhindar dari jangka panjang dari komplikasi dari darah tinggi ini, yaitu adalah salah satunya adalah serangan jantung. Yang ketiga, yang punya kolesterol. Tentu kita harus obati kolesterolnya ini sesuai dengan target kolesterol yang kita harapkan. Ya. Lalu faktor lainnya adalah apa? Tentu jangan lupa pola hidup sehari-hari. Pola makan, atur pola makan yang seperti apa? Ya, kurangi yang berlemak tinggi, yang berminyak tentunya, ya kan? Tingginya asupan sayur, buah-buahan itu yang kita harapkan, ya. Lalu olahraga tentunya, ya. Olahraga sehari, kalau bisa tiap hari, ya. Durasinya kurang lebih 1,5 jam, ya. Ya, serangan jantung di rumah sakit akan ditangani dengan 2 cara. Satu adalah dengan cara obat-obatan ataupun dengan cara pemasangan ring jantung. Itu semua melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Jadi ada beberapa serangan jantung yang harus dilakukan segera. Yaitu apa? Yaitu serangan jantung dengan gambaran rekaman jantung ST elevasi. Ini harus dilakukan segera pemasangan ring pada pembuluh darah yang menyumbat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembalikan aliran darah di dalam koroner sehingga perfusi ke otot jantung kembali normal. Hal yang sangat penting dalam penanganan serangan jantung adalah masalah waktu. Time is muscle. Artinya apa? Waktu adalah otot. Semakin cepat kita lakukan tindakan untuk menangani serangan jantung ini akan semakin menurunkan resiko kematian pada pasien. Jadi kita harus cepat mengirim pasien ke rumah sakit terdekat. Demikian informasi tentang serangan jantung. Semoga bermanfaat. Salam sehat.